Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Mari kita berdoa. Hati mari melakukan perintahmu, Kau yang berkata, kembali ke bumi untuk menyerukan manusia suci pikirannya, berkatanya dan berbanyak untuk bisa masuk kerajaan surga. Maka demikian juga kami serahkan setiap jemaat yang hadir, kami serahkan menjadi warga surga yang diprogramkan masuk kerajaan surga. Juga ajani orang ke setiap rumah, kami serahkan setiap rumah tangga agar termentar di surga, agar mereka semua yang ikut acara ini bebas betul sakit penderitaan. Kami doa mereka tidak kena, kami tolak terkapas sakit, tidak pikul lumpuh, agar mereka sebagai warga surga dijaga pasukan mereka, tidak akan bayar, tidak celaka. Dan kami doa setiap orang sakit yang disembuhkan. Kami doa agar mereka yang pulang diberkati, disembuhkan, agar mereka bebas dari segala kutuk penyakit penyakit. Kami serahkan setiap masalah ini yang kami kasih siapa yang sakit sembuh, beberapa cuma sudah disembuhkan, bahkan yang berdarah disembuhkan, bahkan yang operasi jantung pun disembuhkan. Maka kami doa, urapi setiap kata kalimat sefirman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jadi pertama, saya itu perintah Tuhan untuk menyerukan yang masuk surga harus suci pikirannya, perkataan belajar. Jadi pertama kali saya diundang ke surga, anaknya saya punya iman ke surga sejak kecil. Maka Anda kalau punya iman, Anda punya iman bahwa Anda ke surga, bisa ke surga. Kenyataan saya punya iman ke surga, maka terjadi sesuai imanmu. Segala sesuatu tergantung kepada iman Anda, maka itulah tergantung iman Anda. Maka kita buka Ibrani tadi yang Ibrani 11, yaitu orang punya iman ke surga, bisa surga. Termasuk Anda punya iman sembuh-sembuh, termasuk Anda jadi warga surga, terjadilah. Maka Henok ke surga, punya iman ke surga, maka betul surga. Maka opanya bahwa orang punya iman. Di dalam Ibrani 11, 5-6 menyatakan bagaimana Anda punya iman sembuh. Ini ya firman-Nya. Ibrani 11 ayat 5-6. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berkenan kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikian firman Tuhan. Demikian juga kalau kita iman kita, Tuhan Yesus percaya Dia yang punya surga. Anda janji Tuhan apa? 2-3 orang kumpul di rumah tangga kumpul, minta ke surga. Maka saya beri contoh di Henok tuh punya iman ke surga. Buktinya apa? Orang punya iman, opahnya gede, so. Opahnya ke surga. So. Saya pun punya iman, saya ke surga. Iman saya, so. Saya punya iman cuma dari ibu saya ngajar di surga ada yang punya surga. Nah, tapi tidak tahu siapa. Tapi kita akan nyebut Allah yang punya surga. Kami ingin ke surga, so. Itu saja. Gak mau ke neraka, terus terang. Dan saya punya iman, itu saya pegang. Saya menyebabkan saya punya iman umur 50 tahun sudah di surga. So, iman saya umur 50 tahun di surga. Maka pun saya, ternyata Tuhan berapa kali saya diundang ke surga karena iman saya. Maka ternyata iman ternyata Anda sakit pun, yaitu Anda akan sakit punya iman. Upahnya apa? Anda akan bisa sembuhkan. Anda punya iman, tidak operasi jantung, tidak operasi kanker, tidak akan mandul, punya anak dan sebagainya, tergantung pada iman Anda. Maka Tuhan mengatakan yang bisa Yesus satu punya iman, bisa memindahkan gunung, bahkan bisa
ada kuasa besar. Maka saya punya iman untuk diajar Tuhan kembalikan minyak anggur. Dan sampaikan bermujizat yang terjadi yaitu maka sampaikan saya punya iman. Jadi Tuhan mengatakan tubuh darahnya kuasa besar. Misalkan saya sampaikan di Mika 6:7 itu Tuhan mengatakan kamu baca ayat ini. Mika 6 ayat 6-7. Dengan apakah aku akan pergi menghadap Tuhan dan tunduk menyembah kepada Allah yang di tempat maha tinggi? Akan pergikah aku menghadap Dia dengan korban bakaran, dengan anak lembu berumur setahun? Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku, dan buah kandunganku karena dosaku sendiri? Demikian firman Tuhan. Tuhan perintahkan saya baca ayat ini. Kau baca ayat ini, kembalikan kuasa minyak dan anggur. Jadi saya diberi tugas kembali ke minyak anggur. Tapi karena Tuhan katakan, aku cari seorang martir seperti kamu. Jadi Tuhan mencari seorang martir untuk mengembalikan minyak anggur. Sekali lagi, orang yang martir bisa mengatakan tubuh darahnya, bisa mengatakan minyak urapan. Jadi ada kalau nggak punya orang martir nggak bisa. Tuhannya omong bahwa mencari seorang martir untuk mengembalikan minyak anggur. Maka Anda perhatikan tadi nggak mendapat Tuhan yang ajar kamu baca ayat ini, kembalikan minyak anggur. Atau digambarkan apa? Untuk menghadap Tuhan, bukan untuk menghadapkan tunduk menuk kemudian nyembah. Maka dikatakan apa? 1000 berjang kudus, 1000 berjang kudus. Maka demikian juga apa 10.000 minyak urapan. Jadi kalau berjang kudus, ya saya terang saya biasanya saya selalu berjang kudus 3 kali. Tapi akhir-akhir ini saya tertarik dengan berita dunia, misalkan TV, itu justru saya tertarik dengan perkembangan virus. Tapi saya punya iman, ada negara, ada bangsa yang bervirus, maka saya sudah berdoa, hancurkan Tuhan yang membuat virus karena dia merusak dunia, kasihan rakyat. Saya selalu doa, Tuhan yang membuat virus dihancurkan, kasihan bangsa yang seperti bangsa India, bangsa Afrika atau bangsa Amerika Latin, Indonesia juga katakanlah banyak yang kena. Hari ini berkembangnya naik banyak. Hari ini saya baca berita, ya biasanya saya baca berita luar negeri. Jadi apa? Perlu Anda kita hadir orang yang bangsa yang buat minyak, buat apa? Merusak dunia, yang rusak dunia tuh kasihan, tambah sakit tuh. Maka sekali lagi saya punya perintah Tuhan kembali minyak anggur, yaitu punya kuasa. Maka saya beri contoh saja. Ya, ibu hari ini dapat telepon seorang jemaat yang katakan pembantunya pulang ke kampung kembali. Saya katakan dia mengadakan pesta ulang tahun. Semua keluarganya kena. Kecuali yang satu orang yang sering minta berjamaah tidak kena. Bahkan betapa kuasa minyak anggur. Itu istilah Tuhan, kuasa minyak anggur, kuasanya tiada taranya di muka bumi. Maka saya mari, maka selalu bernubat. Maka termasuk Gideon cerita ada seorang pilot mau ke Dubai. Ternyata kan aku diperiksa di airport. Ternyata dia pulang, semua keluarga yang ada. Istrinya tanya Gideon, ingin ikuti acara seperti ini. Tanya kapan. Maka akhirnya mengikuti acara kita. Betul dia sembuh karena imannya. Dia imannya atau pernah ada orang mau keluar negeri naik pesawat. Maka masuk antar namanya dari Surabaya. Maka malamnya sebelum berangkat dia itu berjangkau minyak urapan. Berenam pukulan sama keluarga. Ternyata dia pasang bel. Pasang bel itu nggak bunyi belnya. Bel jam 5 dipasang nggak bunyi, sehingga sampai nggak terbangun. Dia kaget, buru-buru kau telat. Ternyata apa?
betapa kuasamu yang kudus. Ternyata pesawat seluruh pesawat, seluruh penumpangnya jatuh tuh, mati semua. Kecuali dia nggak mati. Kenapa? Karena malam sebelum berangkat itu 15 jam terus. Jadi betapa kuasamu yang kudus. Tuhan yang berkata, kembali kuasa yang kudus. Kuasa tiada taranya di muka bumi. Maka saya punya iman. Ucapan Tuhan, maka kalau orang di Australia mau dikeluarkan anaknya pun yang kena kanker, saat telepon, kamu keluar rumah sakit, kamu serawat, nggak akan anakmu sehat, kamu serawat sampai ke LA. Orang yang ada bayi ada ya dari 5 tumor, saat telepon, kamu keluar sakit, kamu anakmu selamat lah itu. Sudah saksi di Sarbini, saksi di Jandas juga. Jadi artinya apa? Tergantung iman dah. Tergantung iman dah. Maka iman Anda, kalau sampaikan banyak sekali, ada yang seorang seperti biasa jadi pegawai orang India, maka dia kena sembuh melalui ambil di menyangkut. Maka keluarga India itu bosnya, semua keluarga kena. Akhirnya dia bilang dia sembuh karena apa? 5 perjamuan. Akhirnya apa? Diambilkan sembuh saat keluarga Indah. Saya dengar dari Pak Matthew, dia sedang ikuti acara ini sekarang. Ya, Anda yang belum Yesus telah ditumbah di kamu Anda, termasuk Anda tidak sakit, tidak operasi dan sebagainya. Maka imani kalau Anda percaya Yesus, maka Anda dan saya tidak terkapar yang bersih. Sekali lagi, banyak sudah disaksikan tiada taranya, termasuk minyak urapan dan sebagainya. Maka itulah kalau tadi sampaikan apa? Yaitu tugas bebas kembali minyak anggur. Bahkan kita beri, yaitu di Wahyu 6:8. Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Di depan tata ada malaikat nama kerubim, salah 4 kerubim, maka salah satu malaikat ini ada megang minyak dan anggur, artinya seperti Mika tadi untuk menghadap Tuhan, yaitu untuk menyembah Tuhan. Tuhan berkenan kalau menerima minyak anggur, maka itulah sebabnya minyak anggur yang harus Anda imani. Ada minyak anggur di mana Anda melangkah, banyak saksi kasih minyak. Setan lari kalau saya sebagian banyak sekali setan itu paling takut banyak harapan. Seperti waktu saya perintah Tuhan kembali ke minyak, dia terus di langit di Hakim 9. Artinya apa? Tuhan mau punya maksud agar setan takut minyak. Setan semua tahu bahwa TPS itu diperintah Tuhan kebingungan. Malamnya setan ikut baca, maka malamnya perlu tuh kaki saya. Bapak jangan seksa saya. Rupanya setan itu tersiksa kalau Anda tiba-tiba setan nggak bisa kerja atau apapun bentuknya yang kuasa gelap. Orang sekali lagi dia banyak kesaksian tentang ini. Orang dukun kuat pun takut sama urapan. Itu kenyataan. Karena apa? Minyak itu hanya untuk Allah serta kita dimuliakan di depan Tuhan. Maka itulah kalau sengaja Tuhan nulis di langit itu kembali ke masjid. Setan ikut baca. Jadi Tuhan punya maksud apa? Setan ikut baca bahwa Iblis itu punya kuasa besar, yaitu diberi tugas kembali ke Yesus. Padahal kan hanya banyak, misalkan Tuhan Yesus berkata apa? Tubuhku kasih minyak untuk persiapan penguburan. Di mana ada Injil, ada harapan. Tuhan ngomong tapi orang nggak pernah pakai. Padahal Tuhan ngomong di mana ada Injil, ada minyak harapan. Ada di Markus
di kitab Markus 14 jadi lagi so, ada orang-orang tertentu yang tidak mau baca, nggak mau pakai, nggak bisa. Saya percayakan apa Tuhan yang memberitakan tentang itu. Bukan soal sakit sembuh, mati bangkit pakai biasa, tapi termasuk orang Wasis 2M2 Pak Sono itu saya kasih minyak itu, saya kasih satu botol, saya kasih masyarakat. Kamu rapi proyekmu, kamu menang. Kalau saya datang, saya murapi pasti Anda menang. Saya biaya sendiri. Saya betul saya kasih minyak. Kamu beli 1 galon minyak kita di proyekmu. Kalau kalah, saya punya iman menang. Padahal bayang 130 km panjangnya. Termasuk proyek. Kalau soal 5 juta dolar utang, 5 juta dolar bukan rupiah. Saya kasih biaya yang kecil. Yang Anda pegang itu. Kamu bisa beteng dengan banker-banker. Oh menang pasti berbanyak. Saya tanya terus terang. Dia pernah saksi ingin bunuh diri itu. Kadang nggak bisa bayar utang. Cuma 1 pot semuanya. Kamu dengan 11 banker. Kamu tabung, aku berkuasa. Tabung pinjam. Kamu minta apapun dikasih. Kamu menang betul. So. Akhirnya dibanding. Proyeknya dikasih minyak. Semua berhasil jadi. Kenapa? Tuhan saja Allah yang maha tinggi. Perlu minyak urapan. Maka sekali lagi Anda perlu minyak anggur. Kalau Anda punya iman. Punya iman maka Anda akan tidak sakit, tidak bangkrut, tidak miskin. Anda berhasil. Maka itulah saya ingin beri ayat satu lagi. Di mana Tuhan Yesus berkata apa? Berkata Anda perlu minyak. Yaitu di Wahyu 3 ayat 18-22. Wahyu 3 ayat 18-22. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian firman Tuhan. Orang suka lupa ayat itu. Bahwa ayat ini waktu Yohanes undang ke surga. Yohanes itu punya martir itu yang turun surga. Saya punya berikat apa? Tuhan jangan datang saya ini roh martir Yohanes. Jadi saya pikir, saya diberikan martir Yohanes, maka saya bisa berapa kali ke surga. Kenapa? Saya seteru dengan Yohanes. Maka berkahnya orang masuk, rohnya bisa dipakai, jumpai orang mau mati, bukan jumpai orang bunuh diri, jumpai orang sakit ingatan rumah sakit. Ada yang saksi orang di rumah sakit ingatan. Itu impi ketemu saya bilang, besok kamu keluar dari rumah sakit, kamu sembuh. Maka kepala rumah sakit nggak percaya, dia orang sakit ingatan. Dia nangis, panggil bapak ibunya, nggak percaya juga orang sakit ingatan. Di mana bilang, tadi malam Pak Presiden datang kemari, ngurapi saya, besok kamu sembuh, rumah sakit. Bahwa dia jerit-jerit. Saya itu tahu kesan dari Pak Putu yang pengurus di DOM. Waktu saya mau KKR di Surabaya, disaksikan, saya sudah mau KKR, disaksikan ada orang-orang yang sembuh karena cuma ngimpi saya. Jadi orang punya rumah itu punya bertiga, punya siapa bisa jumpai orang yang seperti Pak Tanso di ICU. Saya jumpai kasih minyak anggur, dan betul seperti bapaknya juga mau dioperasi, masih bagi ya mungkin berat. Akhirnya ketemu saya kasih berjamaah, akhirnya juga sembuh. Jadi satu predikat martir yang punya karunia
jumpai orang muda, jumpai orang yang katakanlah yang sakit berat, yang letih lesu. Tapi cuma satu lagi tuh, dari Chandra sudah saksi, dia sejak kecil sakit, sejak lahir sakit, semuanya mimpi ketemu saya. Dia bukan orang Kristen, maka dia suatu hari diajak tantenya ke gereja. Dia bukan orang Kristen, maka dia duduk di belakang. Malamnya dia mimpi ketemu saya. Maka dia duduk paling belakang, lihat saya. Oh, kok itu orang tadi malu ketemu saya, bilang. Dia sudah saksi berkali-kali pada saya luar biasa. Dia nggak Kristen, akhirnya sembuh. Sebenarnya kamu sembuh. Jadi puluhan tahun ke rumah sakit, dokter nggak bisa sembuh. Cuma mimpi ketemu saya karena saya seorang martir. Jadi orang mati rohnya bisa dipakai jumpai orang-orang yang sudah mau mati, pakai orang mau bunuh diri itu 2 kali jangan dengar kesaksian orang yang bunuh diri. Cari kamu, cari Pak Prasi, bisa begitu karena bahasa seorang martir, roh saya bisa dipakai supaya orang yang beban berat jangan disusul. Maka itulah kalau akhirnya ada jangan bersaksi apa, jadi Kristen bapaknya marah, awalnya gak kasih makan. Akhirnya dia ketemu saya mimpi sama bapak buku besar. Dia tanya saya kesaksian dia, itu apa buku kehidupan, namamu di sini. Dia langsung tanya, kalau bapak ibu saya ada bapak ibu. Akhirnya bapak ibu juga bertobat, bahkan keluarga luar negeri suruh pulang, yaitu tadi pada di Jakarta. Jadi kesaksian ini dari orang yang punya roh mater. Saya dipakai jumpai orang. Maaf, saya ketinggalan. Itu kenyataan. Kalau saya nggak punya karunia martir, saya nggak bisa dipakai jumpai orang-orang yang beban berat. Jadi sekali lagi, untuk Anda ada minyak, untuk pesta surga, untuk memandang mudalah, Tuhan katakan beli daripada minyak. Siapa yang bisa beli minyak dari Tuhan Yesus? Yaitu beli jadi gereja martir punya kuasa minyak. Jadi kalau orang itu bilang ada minyak, nggak ada orang mati, dia dusta. Karena saat dia dusta, hanya seorang martir punya kuasa minyak harapan. Maka Tuhan katakan beli daripada minyak. Untuk apa? Untuk memandang kebenaran. Maka itulah kalau Tuhan katakan yang bisa menerima minyak harapan, memandang Yesus, yaitu orang yang tahan ujian. Ya seperti bakar di api, seperti di emas dimurnikan, kan berat kalau sampai dibakar, dimurnikan. Kedua harus hidup suci berjumpakan Kristus, hidup suci. Jadi kalau Anda ingin memandang sucikan hidupmu, matamu berbuat sucikan, Anda akan memandang Allah. Dan Tuhan katakan akan makan bersama-sama Tuhan di surga. Maka betapa pentingnya ada minyak harapan untuk memandang benar, matang berdurabi, untuk memandang benar. Jadi sekali lagi Anda berjuang. Ada minyak anggur nggak dirusakkan, agar Anda dan saya suatu hari ngitari tata, yaitu ngitari tata menjadi anak raja surga, yaitu terputus surga. Doa saya Anda semua yang saat ini Anda renungkan, ada minyak anggur Anda pesta surga. Saya diajari Tuhan pesta surga. Maka mari Anda berjuang. Saya mau di bumi cuma berapa 100 tahun, Anda sakit dan sebagainya, bisa sakit, tapi kalau di alam roh tahun kerja tahun, agar Anda sepanjang masa pesta surga tambah awet dulu. Tebas itu artinya awet muda, tebas itu mempelai. Maka dari saya, kalau Anda di tebas ada minyak anggur nggak dirusakkan, jadi mempelai, maka Anda awet muda. Maka kalau Tuhan ngajar saya, Tuhan buktikan sampai sampai suruh ketamayan dan sampai orang yang awet muda itu gimana? Sampai saya ketemu orang tamu itu, orang tua tetap tua, orang tamu itu, Anda pengen di dunia jangan muda, Anda ke salon berapa ratus juta bisa mau bayar, tapi di dalam roh hanya menyanggur bahwa Anda jadi mempelai awet muda. Tapi kalau Anda mau taman saja, silakan. Anda cuma hidup di taman tapi tua, tetap tua. Maka sebulan Samaria kita berjuang. Anda cari minyak anggur gereja martir, maka Anda dan saya, istilah Tuhan, Anda perlu dibasuh dengan minyak anggur, agar Anda akan masuk pintu gerbang surga. Dosa siapa yang nyaksikan tadi, yang sakit disembuhkan. Saat doa Anda dan saya tidak sakit, tidak dioperasikan habis, kita tolak
Demikian juga harapan saya, doa saya, Anda dan saya. Mari berjuang bersama saya. Saya tetap berjuang, Anda dan saya harus berjuang masuk raja dan mati ke masih punya rumah di surga. Mari berjuang bersama kami agar Anda dan saya mempelai apa yang sudah di surga, dan Anda dan saya pesta dengan Tuhan Yesus sepanjang masa punya rumah surga. Amin. Saya serahkan ke Puji Tuhan, kita boleh kasih tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Saudara diberkati, amin. Berapa banyak di tempat ini yang mengucap syukur, bersuka cita, boleh beribadah pada pagi hari ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, sama-sama bilang dengan saya, aku pasti diberkati. Haleluya. Boleh bilang sekali lagi sama kanan kiri saudara, jemaat Tuhan di Gading Nias di live streaming, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti memberkati. Bilang sama kanan kiri depan belakangnya, bilang happy Sunday, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini kita diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, dan sebentar kita juga akan menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus dalam perjamuan kudus. Saudara dan saya bersama-sama kita siapkan hati kita, dan pada pagi hari ini saudara terima kasih untuk Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bersama dengan Ibu Gembala. Pagi hari ini saudara menyambung apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang. Mari sama-sama saudara saya ajak kita sedikit membuka satu ayat firman Tuhan dalam Mazmur pasalnya yang ke-121. Bersama-sama saudara yang ada di Gading Nias, saudara yang di live streaming, bersama-sama kita buka satu ayat firman Tuhan, Mazmur pasalnya yang ke-121 saudara. Puji Tuhan, ayatnya yang ke-5 saudara. Sama-sama kita lihat sampai dengan ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Saya baca ayat 5 dan 6, 7 dan 8 nanti kita akan baca bersama-sama. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka langsung, yang lihat firman dari HP langsung diketik. Saudara yang di rumah sama-sama kita buka firman Tuhan. Saudara yang tidak bawa Alkitab, saudara di tempat ini, saudara boleh langsung lihat ke depan, ada ayat firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayatnya yang ke-5, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat 7 bersama-sama Tiberias, 1, 2, iya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Demikianlah yaitu pembacaan firman Tuhan. Ya saudara, pada pagi hari ini maka diberkatilah orang yang melakukan firman Tuhan, karena orang-orang tersebut adalah orang-orang yang berbahagia. Katakan amin saudara. Masuk bulan yang baru, saudara dan saya pegang janji firman Tuhan ini. Kita raih Mazmur 121 ini saudara. Saudara dan saya, keluar masukmu artinya dimanapun saudara dan saya berada, di rumah, di pekerjaan, di usaha, di toko dagangan, bahkan proyek karir, saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, saudara dan saya, kita diberkati Tuhan. Amin. Maka saudara, kita sebagai manusia, ya tentunya saudara dan saya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi sepanjang bulan ini. Ya saudara, hidup adalah misteri, tapi saudara dan saya, kita yang memegang teguh janji firman Tuhan. Saudara dan saya memperkatakan firman Tuhan sepanjang bulan ini. Saudara dan saya mengimani keluar masukmu diberkati Tuhan. Saudara dan saya dijaga dan dipelihara Tuhan. Saudara dan saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan. Setiap hari engkau dan aku mengecap hari-hari baik bersama Tuhan. Saudara dan saya aman dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi. Kasih kemuliaan, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Maka saudara, ayat ini adalah tentang jaminan janji Tuhan. Ya, bagi saudara dan saya.
sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun 2022. Ya saudara, ada banyak orang yang bilang, Pak Pendeta 2022 sepertinya Pak Pendeta nggak jauh beda sama 2021. Karena masih ada pandemi. Ya saudara, tapi saudara boleh pegang janji firman Tuhan ini. Saudara dan saya, kemanapun engkau dan aku melangkah, Tuhanlah penjaga kita. Amin. Tuhanlah yang menuntun, bahkan menolong saudara dan saya. Kenapa saudara dan saya manusia, ya saudara perlu ditolong. Saudara, manusia adalah makhluk yang paling mulia. Ya saudara, Allah menciptakan manusia yang paling tinggi dari segala ciptaannya yang lain. Tapi saudara, manusia tanpa Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Manusia tanpa Allah, ya saudara, tidak dapat melakukan apa-apa. Itu sebabnya saudara, kalau saudara nanti ya boleh catat yang di Gading Nias, saudara yang di rumah boleh catat juga. Nanti saudara ya setelah ibadah mungkin saudara boleh baca lagi ya saudara, Yohanes 15. Ya saudara, di sana ayat 1 sampai 7 dikatakan saudara dan saya melekat kepada Tuhan. Saudara dan saya kita tinggal dalam firman Tuhan, maka firman-Nya tinggal dalam saudara dan saya, kita berbuah. Saudara dan saya minta apa saja Tuhan akan kabulkan bagi setiap kita yang percaya. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, minta apa saja aku diberkati. Katakan amin saudara. Masuk di bulan yang baru. Amin. Maka saudara dan saya hari ini rahasianya adalah menempel kepada Tuhan. Saudara dan saya kita berbuah. Tapi ketika saudara dan saya tidak menempel kepada Tuhan, ya saudara, Dia Allah penjaga kita yang memelihara hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya nggak bisa melakukan apa-apa. Yohanes 15 katakan demikian. Itu sebabnya saudara dan saya kita perlu pertolongan dari Tuhan. Amin. Orang-orang yang hari-hari ini, ya saudara, mendekat kepada Tuhan akan berkata, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah pemeliharaku. Haleluya. Saudara yang mau catat silakan. Hari ini firman Tuhan saya beri judul sederhana. Tuhanlah ya penjaga dan pemelihara hidupku. Ya tidak lain tidak bukan. Dia adalah Allah yang hidup. Amin saudara. Seperti Daud, ya saudara, pemazmur katakan, ini yang menulis Daud. Daud berkata, Tuhan, Engkaulah penjagaku, Engkaulah pemeliharaku. Ya saudara, dan hari ini saudara boleh berkata dengan iman, sepanjang bulan yang baru, saudara dan saya dipelihara dan dijaga Tuhan. Haleluya. Maka saudara, hari ini kita akan sama-sama melihat, kita sama-sama belajar, ya, orang-orang yang dijaga dan dipelihara Tuhan adalah orang-orang yang bagaimana. Ya saudara, yang pertama saudara boleh catat baik. Ya, tadi saudara sudah baca ayat 5 sampai 8. Ayat 1 mengatakan, ya saudara, Daud berkata kepada dirinya, ya saudara, sambil dia melihat memandang ke depan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Ya saudara, saudara lihat di sana ada kalimat yang saya cetak warna lain, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Ya saudara, Daud berkata, ya dia memandang jauh ke depan ke gunung-gunung besar. Ya, kata melayangkan mataku di sana, kalimat itu saudara artinya sedang mencari. Ya saudara, Daud sedang mencari pertolongan. Daud sedang berharap. Ya saudara, sambil melihat gunung-gunung besar, ya saudara, Daud mencari dari mana akan datang pertolonganku. Saudara dan saya, kita hidup di zaman yang tidak menentu. Ya saudara, kita hidup di zaman akhir, ya, di mana hari-hari saudara, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Alkitab katakan dalam Efesus 5 ayat 14, 15, 16. Ya saudara, yang mana saudara pertolongan itu saudara disediakan, ya saudara, di dunia, ya saudara, ada pertolongan yang semu, pertolongan yang sementara. Tapi ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, pertolonganmu, pertolonganku adalah pertolongan yang sejati dari Tuhan, yang memberkati saudara dan saya, yang membuat engkau dan aku naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Apapun yang saudara dan saya pegang kerjakan, Tuhan buat berhasil, sempurna, sehat, umur panjang. Orang yang setia cari Tuhan dalam perlindungan dan kemuliaan kasih dari kerajaan sorga. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, yang pertama, orang yang setia mencari Tuhan. Ya saudara, orang yang cari Tuhan dengan setia, saudara dan saya akan melihat kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Ya saudara, Daud berkata sekali lagi, Tuhan, ya, Engkaulah pertolonganku. Dari mana? Ya, kenapa dia lihat gunung-gunung besar? Karena saudara, gunung besar itu saudara adalah gambaran sebuah kekuatan yang besar.
Ya saudara, ada banyak manusia berpikir, ya saudara, kalau kita ya melihat sesuatu yang lebih besar, ya saudara, tapi bukan Tuhan, ya mereka berkata, wah ini mungkin bisa datang kekuatan, ya. Dia mungkin orang-orang demikian, mereka ini dapat ya menerima sesuatu yang mereka inginkan. Tapi mohon maaf saudara, ya alamatnya salah. Jangan cari ya saudara kepada yang sementara. Jangan cari kepada, mohon maaf ini, gunung itu kan sesama ciptaan. Ya saudara, Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan semua dunia dan isinya, termasuk gunung-gunung besar. Ya, ada banyak orang hari-hari ini cari yang, mohon maaf saudara, cari yang binasa. Banyak orang pergi ke gunung-gunung, ya saudara pasti ya ini udah rahasia umum sebenarnya. Ya ke gunung tertentu untuk minta kekuatan, untuk minta berkat, untuk minta keberhasilan. Ya saudara sepertinya dunia memberi ya saudara yang mirip-mirip dengan berkat firman Tuhan. Tapi ujungnya mendatangkan maut. Kalau hari ini saudara dan saya cari kerajaan sorga, saudara dan saya cari kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, semua ditambahkan. Amin. Ya saudara, semua ditambahkan. Tuhan sudah berjanji. Karena Tuhan saudara dan saya bukan Tuhan yang tidur. Amin. Alkitab tadi katakan saudara, takkan terlelap. Ya saudara, penjaga saudara dan saya. Ayat 4, tidak terlelap, tidak tertidur. Penjaga Israel. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak tidur. Amin. Ya saudara, yang tidur siapa? Jemaat yang kurang tidur. Ya saudara, udah di rumah kurang tidur, ya mungkin stres, ya kan saudara, dikejar-kejar tagihan, akhirnya tidurnya di mana? Di gereja. Nah, tapi bukan yang sekarang ya. Ya saudara dan saya pagi hari ini kita bersyukur. Pagi hari ini kita datang pada Tuhan dengan setia. Seperti poin pertama hari ini saudara saya sampaikan. Cari Tuhan dengan setia. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Karena orang yang cari dengan sungguh, saudara dan saya pasti akan mendapat. Katakan amin. Matius 7 ayat 7. Ya saudara, dijanjikan buat saudara dan saya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku mencari pasti mendapat. Amin. Ya saudara dan saya cari, kita pasti mendapat. Jangan sampai saudara dan saya sekali lagi, ya saudara, jangan sampai saudara ya salah alamat. Ya pergi ke orang pinter, mohon maaf saudara, saya to the point aja saudara pagi hari ini. Ya saudara, ada banyak orang hari-hari ini mau ambil shortcut, mau ambil jalan pintas. Ya saudara, nggak mau melewati prosesnya Tuhan, nggak mau ya dibentuk sama Tuhan, maunya jalan yang singkat, jalan yang pintas. Ya saudara, mau naik karir, mau berhasil, mau diberkati. Ya saudara datang ke, ya mohon maaf kadang-kadang saudara, ya saya mau bilang saudara, padahal sesama manusia. Ya saudara, percaya ya ramalan ini dan itu. Ya saudara, saya ingat Papa Riaji pernah cerita saudara sama saya. Beliau waktu itu mengantar seorang temannya. Ya saudara, temannya ini orang penting juga. Ya tapi saudara, Papa Riaji ini ceritanya sebelum melayani, sebelum jadi pendeta. Ya saudara, jadi saudara waktu itu Papa Riaji masih bekerja ya sebagai di pemerintahan gitu saudara. Artinya beliau dulu pernah kerja di istana dan beliau menemani temannya saudara, lalu pergi ke orang pinter saudara. Ya, tapi karena ya tadinya sebenarnya Papa Riaji mungkin nggak mau gitu saudara, karena teman baik, jadi akhirnya beliau antar, tapi nggak masuk. Ya, beliau hanya tunggu di depan. Singkat cerita, ya temannya beliau ini saudara ada di dalam, kemudian ketemu sama ya orang pinter ini saudara, sama ya bisa disebut dukun gitu saudara ya. Lalu saudara, dukunnya ini saudara sebelum orang ini yang datang ini saudara pulang, berpesan kepada temannya Papa Riaji ini, ya, "You datang sama siapa?" "Oh, saya datang berdua, Mbah," gitu saudara. Ya, "Oh, di mana teman you?" "Ada di depan, tunggu di depan." "Oh, you lain kali kalau datang kemari, ya sendiri saja atau jangan ajak dia, ajak orang lain saja." "Loh, kenapa Mbah?" "Dia orang umurnya ribuan tahun, saudara." Itu lagi nunjuk ke Papa Riaji. Papa Riaji lagi di depan nggak tahu apa-apa, saudara. Ya, dia orang umurnya ribuan tahun. Lain kali jangan ajak dia. Dia orang benar.
Saudara singkat cerita, ya, ketika pulang temannya Pak Pariyadi cerita saudara sama beliau, ya. Beliau pun waktu itu belum melayani, belum jadi pendeta. Dan saudara hari ini kita bersyukur, ya saudara. Maksudnya apa? Pesannya adalah karena gembala sidang saudara dan saya adalah orang benar. Amin. Orang yang setia cari Tuhan, diurapi Tuhan, penuh kemuliaan Tuhan. Saudara dan saya hari ini kita yang diurapi dan seperjamuan kudus bersama-sama dengan gembala sidang, saudara dan saya terima yaitu transfer roh berkat Tuhan dari kerajaan sorga. Diberkati berhasil, saudara dan saya diberkati mulia, panjang umur, sempurna sehat, dilepaskan dari segala kutuk. Saudara dan saya penuh kemuliaan Tuhan. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Yesus. Amin. Kenapa saudara? Karena orang yang cari, ya maaf saudara ya, yang cari kekuatan di luar Tuhan, orang yang salah alamat, ya mohon maaf sekali lagi saudara, pergi ke gunung-gunung, ya kan, orang-orang pintar saudara. Artinya apa saudara? Alkitab sudah berbicara kepada saudara dan saya, ada ayat firman Tuhannya, ya Yeremia 17 ayatnya yang kelima. Saya percaya saudara sering mendengar, ya kalau diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya saudara, karena apa? Hidupnya akan begini-begini. Nah tapi ayat ini saudara, sebelum ayat itu, ya sebelum Yeremia 17 ayat 7, ada Yeremia 17 ayat 5. Alkitab firman Tuhan hari ini mengatakan, ayat yang kelima, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Haleluya. Saudara, mari, zaman saudara dan saya, kita sudah di zaman akhir. Saudara dan saya sudah lihat banyak tanda-tandanya. Ya saudara, jangan kita menjauh dari Tuhan. Mari hatimu hatiku terus mendekat kepada Tuhan. Amin. Hari ini saudara diingatkan sekali lagi, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya saudara-saudara, berbicara tentang terkutuklah. Saudara, kata terkutuk itu dasar katanya kutuk. Dan kutuk ini saudara ada di firman Tuhan. Alkitab katakan perjanjian lama ada berkat, ada kutuk. Ya, diperhadapkan kepada bangsa Israel. Ya, yang mana engkau akan pilih? Yang mana yaitu hari ini saudara dan saya kita lihat. Ya saudara, kalau saudara dan saya hari ini ingin atau rindu, ya saudara percaya melihat kemuliaan Tuhan, lihat kesembuhan, lihat berkat Tuhan, lihat keberhasilan, pilihlah firman Tuhan. Amin. Pilihlah berkat ada di tangan kanan saudara dan saya. Karena apa saudara? Kutuk mendatangkan kebinasaan, mendatangkan kehancuran saudara. Ya saudara, dan kutuk itu saudara, hari ini kita bersyukur. Ya, kutuk sudah dihancurkan di atas kayu salib. Itu sebabnya saudara dan saya kita bersyukur kita punya darah Yesus. Saudara dan saya punya perjamuan kudus. Amin. Sebentar saudara dan saya akan perjamuan kudus bersama Pak Pariyadi dipimpin gembala yang martir. Saudara dan saya harus percaya, saudara dan saya menang atas segala kutuk. Amin. Karena apa saudara? Yang namanya kutuk itu saudara menghalangi berkat. Kutuk itu dosa. Ya saudara, menghalangi kemuliaan Tuhan. Tapi bersyukur kita punya minyak dan anggur. Karena minyak urapan saudara, ternyata Alkitab sekali lagi ya ajar buat saudara dan saya bagikan pada pagi hari ini. Menghancurkan segala kutuk, menghancurkan segala beban, mengangkat segala beban dan kutuk saudara. Sehingga saudara dan saya boleh hidup mulia. Saudara dan saya boleh hidup lega, damai sejahtera, ada ketenangan setiap hari. Bisa tidur nyenyak, panjang umur, sempurna sehat, sembuh, diberkati, awet muda. Seperti gembala sidang tadi katakan, saudara dan saya melihat mujizat Tuhan yang besar sepanjang bulan yang baru. Katakan amin. Kasih kemuliaan, jangan ragu-ragu bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yuk sama-sama kita lihat satu ayat. Saya sudah siapkan saudara, Yesaya 10 ayat 27. Tapi dalam terjemahan yang lain, terjemahan bahasa Inggris dikatakan, Isaiah 10 verse 27. It shall come to pass in that day that his burden will be taken away from your shoulder and his yoke from your neck, and the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Haleluya. Saudara, kalau saudara baca Yesaya 10 ayat 27 di terjemahan bahasa Indonesia, itu artinya agak sedikit berbeda. Tapi bersyukur kita punya terjemahan yang bahasa Inggris ini, karena ini menjelaskan dengan benar saudara. Ya, di sana dikatakan saudara bahwa kalau saudara, aduh Pak Pendeta, ya masalah saya, ya bukan, ya masalah saya berat Pak Pendeta, ya saya harus bayar ini bayar itu, saya perlu doa buat keluarga, saya nggak mau belajar bahasa Inggris Pak Pendeta. Saudara dengar dulu sedikit ya, saudara perhatikan dulu sebentar. Saudara, ada kata burden di sana. Kata burden di sana itu artinya beban.
ya saudara. Dan saudara di sana ada kata yoke di sana. Yoke itu artinya cook, ya. Saudara tahu cook? Cook itu seperti sebuah alat kayu, ya saudara, yang dipasang di kalau kerbau. Nah ini saudara, saya sampai malam saudara, saya cari gambar ini saudara. Ya, tadi malam sebelum tidur saya cari gambar ini saudara, hanya ingin menjelaskan kepada saudara, saudara yang mungkin nggak tahu atau mungkin belum pernah lihat cook itu seperti apa, seperti yang ada di lehernya atau di tengkuknya kerbau, ya saudara. Kayu itu loh saudara, kayu yang melengkung itu namanya cook. Ya, jadi beban dan cook itu adalah gambaran kutuk. Ya saudara, kembali lagi ke ayatnya. Ayatnya mengatakan saudara, ya, dihancurkan. Kata destroyed yang saya cetak warna lain, destroyed itu artinya dihancurkan, ya, because of the anointing oil. Anointing oil itu artinya minyak urapan. Katakan haleluya. Jadi segala kuk, segala beban, segala kutuk dihancurkan oleh kasih kuasa Tuhan melalui sarana kuasa minyak urapan. Haleluya. Amin. Ada seorang bapak saudara di Singapura, namanya Bapak Jimmy Ang. Ya saudara, saudara dia divonis saudara, dokter langsung vonis nggak tanggung-tanggung. Ya umurnya tinggal 2 minggu saudara. Kenapa? Karena kanker yang sangat ganas saudara. Sudah benar-benar udah stadium yang sangat tinggi. Ya saudara, dan waktu itu saudara secara tidak sengaja Pak Pariaji ketemu. Lalu saudara ditanya sama Pak Pariaji, ya, "You sakit apa?" "Saya divonis umur saya tinggal 2 minggu," katanya saudara. Lalu keluarga you mana? Karena Pak Pariaji lihat saudara di rumah sakit di Singapura tidak ada keluarganya. Ya, Pak Pariaji tanya saudara, ya, "Ayah you mana?" Waktu dengar kata ayah, ya, Bapak Jimmy yang ini saudara, dia langsung menangis berteriak saudara. Seperti orang yang manifestasi gitu saudara ya. Yang gak mau dengar kata ayah. Ternyata singkat cerita dia mengalami kepahitan. Yang saudara, dia tidak pernah lihat, dia tidak pernah jumpa dengan ayahnya. Kenapa saudara? Ternyata saudara memang dia lahir, ya saudara, anak yang lahir ya di luar dari pernikahan yang benar, yang sah, yang kudus, yang seharusnya ya sesuai dengan firman Tuhan. Maka saudara, ya akhirnya apa saudara? Itu kutuk saudara, ya akhirnya sakit dan demikian, ya saudara, divonis umurnya tinggal 2 minggu. Pak Pariaji berdoa sambil menangis, Pak Pariaji mengurapi dengan minyak urapan, ya saudara. Dan Pak Pariaji bilang, 2 minggu lagi, ya, you cek ke rumah sakit, tapi rumah sakit yang berbeda, dokter yang berbeda. You sembuh, sehat sempurna, you mulia, dihancurkan segala kutuk. Tidak kanker, tidak operasi, you panjang umur. Ya saudara, tapi sebelumnya saudara, beliau datang ke gereja Tiberias di Jakarta, dibaptis menjadi warga sorga, mulia. Saudara dan saya yang dibaptis, saudara dan saya mulia. Diberkati sehat sempurna, diberkati panjang umur, diberkati berhasil menjadi majikan sepanjang hidup saudara dan saya. Beri tepuk tangan kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ngomong-ngomong, nanti tanggal 11 Februari ada baptisan saudara. Saudara boleh mendaftar, saudara berdoa, ya saudara beri dirimu dibaptis, saudara dan saya warga sorga. Amin. Saudara, 2 minggu berikutnya tepat, ya, dia datang ke rumah sakit dan dokter memberi yang namanya ada laporan kesehatan, ya saudara. Dokternya berbeda, jadi dokternya nggak tahu tentang riwayat kesehatannya Pak Jimmy Ang, ya saudara. Diberikan laporannya dan saudara, laporannya dari atas sampai bawah 1 halaman itu semuanya baik. Sehat sempurna, tidak ada penyakit, tidak kanker, tidak operasi, diberkati sembuh, semua kutuk dihancurkan oleh kuasa minyak dan anggur. Saudara dan saya diberkati penuh kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi kemuliaan yang paling meriah karena dia baik. Katakan amin. Haleluya. Yang saudara dan saya hari ini harus imani, mari. Kalau saudara dan saya cari Tuhan dengan setia, saudara dan saya tidak akan pernah kekurangan yang baik. Amin. Yang terakhir saudara, sama-sama kita lihat Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Rekan-rekan boleh bergabung di depan. Dengan kasih Kristus saya mengundang. Yesaya 33 ayat 15 dan 16. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca saudara. Tiberias, Yesaya 33 ayat 15 dan 16. 1, 2, iya. Orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengar rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan, dialah seperti orang yang apa? Tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya
terjamin. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, rotiku disediakan, minumku disediakan. Katakan amin. Haleluya. Doa saya pagi hari ini, sepanjang bulan yang baru, makanan, minuman saudara dan saya, bahkan apa yang kita pakai, apa yang kita perlu, termasuk minyak goreng, Tuhan sediakan. Amin. Harganya 14.000, enggak apa-apa. Tapi saudara dan saya, kita punya Tuhan, kita punya berkat Tuhan, kita punya Yesus. Saudara dan saya melihat rencana yang indah, hari depan yang penuh harapan. Bersama Yesus, saudara dan saya tidak dirusakkan, penuh kemuliaan Tuhan. Boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kemarin saya ke sebuah minimarket saudara yang terkenal, ya saudara, yang warnanya merah, ya saudara tahu ya. Saya masuk, saya beli sesuatu, bukan beli minyak, ya saudara, beli sesuatu, saudara, beli sesuatu, ya. Saya di sana di dalam minimarket itu nggak nyampe 5 menit, ya saudara, karena saya dapat langsung mau bayar, tapi 3 orang dalam 5 menit 3 orang masuk di minimarket itu, saudara, 3-tiganya cari minyak goreng. 3-tiganya saudara, cari minyak goreng. Dan apa yang terjadi saudara, orang yang berjualan bilang nggak ada. Ya nggak ada, itu saya ingat agak malam memang saudara. Tapi orangnya yang bilang, yang petugas yang menjaga ini bilang, dari pagi nggak ada bu, dari pagi nggak ada pak. Tadi pagi memang datang tapi langsung habis. Pagi itu juga langsung habis. Wow, betapa ya saudara, betapa cepatnya. Ya saudara, ada begitu banyak tanda-tanda zaman hari-hari ini. Ya saudara, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan sekali lagi jelas. Wahyu 6 ayat 6. Gembala sidang tadi juga sudah menyampaikan. Sekali lagi saudara dan saya, kita baca, kita lihat. Agar merema jadi kekuatan buat saudara dan saya sepanjang bulan yang baru ini. Aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Haleluya. Artinya saudara dan saya hari ini kita yang ada minyak urapan, yang ada perjamuan kudus. Tubuh darah Yesus diurapi dengan minyak kudusnya. Saudara dan saya tidak akan kekurangan segala yang baik. Katakan amin. You and I, kita nggak lack of something. Saudara dan saya tidak kekurangan segala yang baik dari kerajaan sorga. Amin. Tapi hari ini perhatikan, sebelum ayat Wahyu 6 ayat 6, tadi saudara dan saya kita sudah baca sama-sama. Yesaya 33 ayat 15-16, mari saudara dan saya, sederhananya, saya langsung to the point. Yuk mari sama-sama kita hidup benar, kita hidup baik. Karena orang benar roti minumannya semua disediakan. Katakan amin. Orang yang hidupnya jujur, saudara dan saya, ya kita yang gak kompromi dengan apa yang namanya kejahatan. Saudara dan saya dipelihara Tuhan. Amin. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Satu hari saudara, Ibu Gembala, Ibu Eti pernah cerita sama saya. Ya saudara, beliau bercerita satu hari ada jemaat Tuhan suami istri. Ya saudara, suami istri ini datang bertemu bertemu Ibu Gembala saudara, dan memohon doa. Lalu saudara, ketika memohon doa mereka juga memohon bantuan ternyata. Kenapa? Karena suami istri ini ya suaminya nganggur lama, belum bekerja. Ya saudara, lalu saudara apa yang terjadi setelah didoakan? Ibu Gembala memberikan ya berkat ya saudara sama suami istri ini ya, ada berkat sedikit ya. Semoga dapat membantu menolong ya saudara. Tapi berkatnya luar biasa saudara. Kalau nggak salah, kalau saya tidak salah ingat saudara, dolar ya saudara, dolar ya saudara, dolar saudara. Bukan dolar harapan indah, bukan ya saudara. Dolar US dollar saudara. Ya dolar US dollar. Kalau nggak salah 100 saudara. Ya lalu saudara, suami istri ini pulang ya saudara. Beberapa saat kemudian, puji Tuhan, suaminya dipanggil bekerja di perusahaan yang baik. Ya saudara, dan saudara singkat cerita, ya waktu dia bekerja di perusahaan ini, dia mendapat fasilitas. Ya fasilitasnya apa? Ada ya karena posisinya agak lumayan gitu saudara. Jadi dia dapat fasilitas, ada kendaraan, ada mobil ya saudara, dan mungkin ada tunjangan lain-lain gitu saudara. Tapi saudara mereka tidak pakai uang dolar ini ternyata. Ya disimpan di lemari ya menurut kesaksian mereka. Singkat cerita, ya saudara, karena mereka ya suaminya ini saudara orang ya kerja jujur, kerja baik, orang benar, ya kerjanya sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkati saudara. Dan ketika mereka punya mobil walaupun fasilitas dari kantor, ya mereka suka bawa orang-orang jemaat Tuhan untuk ibadah di Tiberias Jakarta Theater. Kalau saudara dengar Jakarta Theater ini artinya ya waktu itu sudah, sekarang udah nggak ada Jakarta Theater. Maksudnya Tiberias Jakarta Theaternya, kalau Jakarta Theaternya masih ada. Ya saudara, jadi saudara mereka bawa, ya saudara, mulai dari 1, 2, 3 orang sampai puluhan orang.
Dan mereka setia melakukan itu. Ya saudara, setia juga untuk bekerja benar, bekerja baik, bekerja yang jujur. Dan saudara, Tuhan berkati suaminya ini saudara naik jabatan. Ketika naik jabatan bisa beli mobil sendiri. Mobilnya sampai 2 sampai 3 saudara kalau tidak salah. Dan akhirnya saudara, dengan mobilnya yang mereka miliki ya saudara, mereka tetap untuk bawa jemaat Tuhan. Ya, rame-rame saudara untuk bawa ke gereja. Para ibu-ibu jompo, janda-janda ya saudara, mereka bawa ke gereja. Saudara, satu hari mereka ketemu sama ibu gembala. Ya saudara, mengucap syukur dan bilang terima kasih. Ya, bersaksi juga terima kasih ibu. Ya, kami diberkati luar biasa di Tiberias. Benar ya, minyak anggur tidak dirusakkan. Benar-benar tidak dirusakkan. Dipelihara, diberkati. Ya saudara, bahkan mereka berkata bahwa hidupnya grafiknya naik gitu loh saudara. Ya, diberkati Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Tersedia. Seperti firman Tuhan katakan, roti minumannya tersedia. Katakan amin. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan saudara, mereka masih bawa ya berkat pemberian dari ibu gembala waktu itu. Tapi sekarang udah beda, dilaminati. Jadi saudara, dolarnya dilaminati. Lalu ibu gembala bilang, ya tapi disimpan, jangan dijadikan sesuatu yang enggak ya gitu saudara. Maksudnya saudara ngerti ya. Maksudnya enggak ibu, ini maksudnya hanya kenang-kenangan bagi kami. Kami tahu dan kami percaya bahwa Tuhanlah pertolongan, Tuhanlah penjaga, Tuhanlah pemelihara hidup saudara dan saya. Tuhan kasih minyak anggur buat saudara dan saya, agar saudara dan saya terpelihara sempurna, awet muda, panjang umur, sembuh, sehat sempurna. Suatu hari kita diundang untuk pesta di dalam kerajaan sorga. Beri tepuk tangan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan. Bangkit berdiri. Sama-sama kita datang mengucap syukur dan menyembah Tuhan Yesus di pagi hari yang indah, di awal bulan yang begitu indah Tuhan Yesus sediakan buat saudara dan saya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami menyembah Tuhan Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Bersama-sama, oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan. Dari mana datang pertolonganku? Dari-Mu. Pertolonganku dari Tuhan. Jaga Israel, jangan lepaskan. Sebab takkan tertidur. Menjagaku, memeliharaku. Yesus Tuhan. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, menyembah Tuhan. Datang dari hanya dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Sekali lagi, lebih sungguh. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku.
hidupku. Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami ya Tuhan. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Sebentar ya Tuhan Yesus, sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka, Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap bawa yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk. Dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuh-Mu dan darah-Mu Yesus, tubuh-Mu dan darah-Mu tercurah. Kepada yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Gembala Martir, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan, kita baca Yohanes 6:48-53. Yohanes 6:48-53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan hati ini Bapak, kalau kita ucapkan lebih roti mana, jadi itu perintah Tuhan. Dulu saya nolak ngangkat lebih roti mana. Di suatu hari Tuhan neken bunda saya, kalau kamu tidak ngucap lebih roti mana, aku cabut kuasanya. Jadi saya terpaksa saya ucapkan karena perintah Tuhan. Karena itu ada orang Yahudi sering ke Jakarta perjamuan di Sarbilis. Saya perjamuan, maka dia tahu ucapan saya pernah berkali-kali ke Israel. Anda perhatikan lebih roti termasuk dalamnya, yaitu waktu di orang Yahudi kan pandai, cerdas, orang paling pandai di dunia, orang Yahudi, bahkan orang terkaya di dunia, orang Yahudi, karena pernah makan roti nenek moyangnya. Demikian juga generasi majikan. Jadi kalau orang yang roti mana baik kasus sepatu baru, maka Tuhan terangkan saya langsung, namanya generasi majikan. Tapi terima iman, saya punya iman, maka saya selalu saya punya iman karena saya punya berita kembalikan, maka termasuk dalamnya apa? Orang pandai, jelas orang Yahudi, maka termasuk di dalamnya saya katakan anak muda generasi the biggest roh juara, the biggest roh juara bidangnya. Karena saya waktu SMA saya pandang teman saya punya roh juara dan tidak mengalahkan saya punya iman, tidak seorang pun mengalahkan saya, maka saya jadi juara, harus jadi juara. Roh the best, apa yang saya pegang tidak pernah nomor 2. Maka itulah kalau
bisa kadang-kadang, yaitu tapi agar kami punya roh debekis supaya Anda pandai, cerdas, lulus dalam segala ujian dan sebagainya. Maka kita terima tubuh Yesus. Kalau roti memang bisa generasi orang Yahudi luar biasa, maka Anda dengan menyanggur, Anda imani generasi yang pandai, cerdas, generasi juara, generasi istilah Tuhan menjikat Anda dan saya. Apa yang Anda pegang akan berhasil. Kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu sebagai perjanjian baru, yang setelah dosaku disucikan pikiranku, perkataanku dan batu. Kami telah dosa, setan-setan dan perbuatan kami semua akan bangkit dari kawan, terbang kawan masuk kerajaan surga. Yang kedua, dari ujung rambut ujung kami diberkati sehat sempurna, tidak demikian, tidak berteguh, anak muda, pandai, cerdas, punya roh debekis, roh juara di bidangnya. Kami telah kebutuhan, mataku sempurna, jantungku sehat sempurna, tidak dioperasi. Siapa sakit jantung, tidak sakit paru-paru, tidak TBC, diurapi, ginjalku sehat, tidak cuci darah, tidak dioperasi, liver, limpa, organ tubuhku sehat sempurna, tidak akan kanker, tidak tumor, tidak terkawar, dioperasi, tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU, kami dua keluargaku tidak kena bersuara, kami telah bersyukur, kami telah negara manapun, bangsa manapun yang bersuara harus dihancurkan, kembalikan ke negara saya, supaya negara saya yang menerima masalahnya berkati, agar bangsa kami diberkati. Kami semua tidak pikun, tidak lumpuh, tidak koma. Kami telah terkapar di ICU dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat saat ini, mari bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu sebagai perjanjian baru yang mengampuni dosaku, disucikan hidupku. Kami telah perzinahan, percabulan, kami telah orang ketiga di rumah tangga kami telah perceraian, kami diberkahi, keluarga kami menjadi warga kerajaan surga, punya rumah di surga dan di bumi. Urapi mulut kami penuh kuasa mujizat. Tidak buta, kami telah katarak, kami telah kebutaan, kami telah tuli, tidak flu, tidak pilek, kami dua tenggorokan sempurna sehat, berkati jantung sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak TBC, kami telah virus, keluargaku tidak ada. Kenapa? Berkati ginjalku sehat, liver sehat, empedu sehat, pankreas sehat sempurna, kaki lega berjalan, tidak pikun, tidak lumpuh, tulang-tulang sehat. Kami dua sembuhkan hari ini, sembuhkan kami, tidak terkena sakit, tidak dioperasi. Kami berdoa, kami doa mohon sembuhkan kami. Ada doa masing-masing, doa Anda masing-masing. Berkati setiap ikuti acara ini, jamah mereka Tuhan. Mengatakan kuasa besar tiada tandanya, maka melalui dulu masih punya banyak waktu, maka kami
baik dalam luar negeri bisa disembuhkan. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus Kristus mengurapi kami sebagai warga kerajaan surga. Kami akan bangkit dari kiamat, terbanggapan masuk kerajaan surga. Kami doa agar kami jadi warga surga. Kami doa berjani perintah Tuhan lebih dari roti mana. Jangan roti mana. Setiap hari baik sepatu kasus baru hanya kita majikan setiap hari. Pakai jubah kemuliaan harga kami berjanji hidup yang kudus agar kami jadi warga kerajaan surga. Kami dua generasi majikan kehidupan roh gagal, roh miskin bangkrut, katakan seketika kami telah terkapar sakit, tidak dioperasi, tidak pikul lumpuh. Kami dua, kami diberkati, bangsa Indonesia berkati, bebas, tidak kena resesi, berkati siapa yang sakit Tuhan sembuhkan, tidak akan kanker, tidak tumor, tidak akan sakit, tidak sakit ginjal, tidak sakit liver, tidak perdarahan, tidak sakit. Bebaskan mereka dari maut, bebas dari setan dan kuasa, dilepaskan dari semua kuasa gelap, kuasa setan, bebaskan dari virus, bebaskan mereka tidak kena, sembuhkan mereka, berkati mereka semua dalam nama Yesus, disembuhkan, bebas dari segala penyakit. Darah Yesus, darah kehidupan, darah perjanjian baru. Amin. Bukan dukun atau orang pintar, tapi Anda punya pregabon. Saya punya iman, Anda berhasil. Seperti saya beritahu tadi, orang utang-utang, orang bangkrut. Seperti Pak Hendro di Glodok. Sebelum kerusakan di Glodok, saya datang berkati rukunya 5 ruku. Dan dengan saya berkati, tetangga waktu peristiwa Glodok itu dibakar. Tapi dia jejer 5, tidak satu kaca pun besar, tidak ada api, luar biasa. Karena saya meyakini bersama Jeffrey kita gitu. Ya, jadi ini punya kuasa, tidak malu-malu. Anda punya toko berkati agar Anda maju. Anda punya proyek berkati. Buktinya apa? Orang-orang proyek besar kecil itu yang gagal pun saya kasih minyak berhasil. Orang bisa punya sampai ratusan cabang, karena saya kasih minyak. Yang bisa proyeknya berhasil, sampai punya pabrik-pabrik juga karena saya kasih minyak. Maka minyak ini kita angkat untuk memuliakan Allah dan Anda, agar Anda segala setan gak mengganggu Anda. Kita angkat minyak ini dalam nama Tuhan Yesus. Hilang bicara yang pertama, kayu untuk memuliakanlah. Kami muliakan Yesus Kristus, Tuhanlah kami yang punya kerajaan surga. Hadir berkati kami, yang mengurapi kami, agar kami jadi warga surga, akan mulia segamada. Kami diurai berkati dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, diurapi sebagai warga surga. Malaikat jaga kami di mana-mana, agar kami disembuhkan setiap penyakit, tidak sakit jantung, tidak berjantung, tidak ginjal, tidak kanker tumor, tidak kalah sama virus, dimenangkan atas virus. Kami doa, kami urapi yang paling sakit disembuhkan. Kami doa disembuhkan dari setiap kutus sakit, disembuhkan, ditahirkan, tidak dioperasi, tidak terkapar.
di rumah sakit siapa yang selain itu Tuhan, jadi mereka tidak terkapar, dioperasi, tidak berdarah, tidak tuli, tidak buta, tidak akan baca jaga malaikat, demikian juga tidak kanker, tidak tumor, tidak kena. Kami doa diberkati, disembuhkan. Anda oleh rumah sakit, Anda oleskan, Anda doa masing-masing. Sakit apa Anda sebut oleh sembaga sakit. Berkati mereka Tuhan, sakit apa disembuhkan. Berkati bangsa kami, bebas bersyukur. Berkati Tuhan, kasihan orang India, Afrika, orang Amerika Latin, negara-negara sangat virus India atau virus Inggris. Berkati Tuhan supaya bebaskan dari virus versi India atau versi Inggris. Maka Tuhan berdoa agar kembalikan bangsa manapun yang buat virus ini merusak bangsa lain, kembalikan Tuhan, hancurkan negara itu, gak layak diberkati, hancurkan bangsa itu, karena bangsa di antikris, anti Tuhan. Kami doa agar bangsa manapun yang membuat pesona layak dihancurkan, layak untuk dikembalikan sebuah rupa yang alami celaka bangsa yang membuat karena kejam terhadap sesama manusia. Kabulkan doa kami. Setiap orang sakit karena harus disembuhkan. Bangsa kami, siapapun yang kena disembuhkan. Berkati agar kami diurapi jaga suka. Saya sakit, siapapun yang oleh Tuhan sakit, sembuhkan. Siapapun yang sakit Tuhan, berkati demi ini. Tidak kanker, tidak tumor, tidak dioperasi, tidak akan tidak kanker, tidak tumor, tidak sakit ginjal, tidak sakit jantung, tidak berdarah, disembuhkan. Kami bersembuhkan mereka. Kami doa mereka tidak terkawal sakit, tidak dioperasi. Siapapun yang tulis surat tahun ini untuk disembuhkan, mereka sembuh. Tidak yang nggak ada sakit jantung semua yang kanker disembuhkan, yang kenapa disembuhkan, yang sakit limpa, liver atau sakit apapun. Itulah kebutuhan kami tak berdarah agar mereka semua. Biar anak kecil yang sakit, tolong berkati sembuhkan. Kami doa mereka disembuhkan. Anda oleh si sakit, berkati Tuhan supaya Bang Guru bersama keluarga berkati jadi warga surga, punya rumah di surga di bumi. Berkati juga keluarga Bang Guru, juga keluarga Pak Dharma, berkati juga berkati keluarga mereka yang sakit disembuhkan. Kami doa agar siapa yang kita sani bebas dari maut, bebas dari penyakit. Kami semua disembuhkan. Kami diurapi agar mereka semua jadi warga surga yang mulia sekamar ilah menyawarapan. Amin. Puji Tuhan, kita mengucap syukur dan kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami telah menerima yang terbaik dari kerajaan sorga. Tubuh dan darah Tuhan Yesus, minyak urapan, minyak kudus-Mu mengurapi kami. Kami imani, kami penuh kemuliaan Tuhan. Kami diberkati, sempurna sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sudah menjadi sembuh. Kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berkati yang gagal berhasil, yang kekurangan diberkati berlimpah. Ada kasih, damai, sukacita dari kerajaan sorga, makan menyertai kami, kebajikan, kemurahan mengikuti kami sepanjang umur hidup kami, dan kami akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu, untuk gembala sidang kami Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang telah menyampaikan yaitu firman Tuhan, juga memimpin kami dalam sakramen perjamuan kudus. Kami percaya kami diurapi, apa yang kami pegang kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati toko dagangan, usaha, proyek, karir umat-Mu, setiap kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus, melihat kemuliaan Tuhan. Sesuai firman-Mu, kami raih roti minuman kami disediakan, apa yang kami makan minum pakai diberkati. Kami yang ada minyak anggur tidak akan dirusakkan. Kami bersyukur oleh karenanya Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami pada pagi hari ini, kami bawa ucapan syukur persembahan yang kedua untuk Tuhan Yesus, kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhanlah yang memberkati setiap kami semua, umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Tidak kekurangan, kami tolak miskin, kami tolak bangkrut, kami melihat penyediaan pemeliharaan Tuhan
Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhanlah penjaga dan pemelihara kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami bawa dengan sukacita. Haleluya. Yang diberkati bersama-sama dengan iman kita katakan amin. Kasih kemuliaan, kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, selamat memberi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua sekalian. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari ini, saudara pulanglah dalam berkat Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Dan percayalah sepanjang bulan yang baru ini saudara dan saya melihat double berkat, double kemurahan, double mujizat, double kuasa dari kerajaan sorga memelihara, menjaga, menyertai saudara dan saya. Haleluya. Mari kita satu dalam doa kami mengucap syukur. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan sepanjang bulan yang baru ini. Kami bersyukur dan kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jaga pelihara kami, Tuhan berkati setiap kami, keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang kasih mula-mula setiap hari, keluarga-keluarga yang ada minyak dan anggur, sesuai firman-Mu kami tidak akan dirusakkan. Ada tanda darah, ada tanda minyak anggur, ada darah Yesus sesuai dengan firman-Mu. Bahkan kalau keluarga bangsa Israel saja luput dari maut, luput dari segala yang jahat, karena ada darah Yesus, yaitu karena ada tanda darah. Kami semua percaya di zaman akhir, yaitu hari-hari ini, kami yang ada tanda darah Yesus, minyak anggur, kami tidak dirusakkan, luput dari segala yang jahat, diloloskan dari maut, diloloskan dari segala resesi. Kami berdoa, berkati perjalanan pulang umat-Mu Tuhan, dijaga malaikat, kami tolak jatuh celaka yang beribadah di Gading Nias. Tuhan berkati sampai di rumah masing-masing dalam berkat, kasih dan anugerah Tuhan. Darah Yesus tutup bungkus kami sekalian. Besok apa yang kami kerjakan Tuhan buat pasti berhasil. Juga jemaat Tuhan yang beribadah di live streaming di seluruh Jabodetabek, seluruh Indonesia, bahkan jemaat Tuhan yang mungkin ada di luar negeri, Tuhan Yesus memberkati, Tuhan melihara, Tuhan menjagai dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati rumah tangga suami istri keluarga, Tuhan Yesus memberkati Pak Henry bersama dengan anak-anak, diberkati Tuhan Yesus. Dia itu Tuhan sayangi. Apa yang menjadi usaha pekerjaannya maju, berhasil, sehat sempurna, panjang umur, anak-anaknya berhasil. Berkati Ibu Deborah bersama dengan keluarga. Tuhan berkati Pak Sindraya bersama anak-anak, sempurna sehat berhasil. Kami doa Pak Yulianto diberkati sehat sempurna, pekerjaan usahanya maju berhasil. Diberkati Pak Adrian bersama keluarga, diberkati sehat sempurna, pekerjaannya juga Tuhan Yesus buat berhasil. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan Bu Intan bersama keluarga, diberkati Tuhan, yaitu sempurna sehat, apa yang dikerjakan berhasil. Kami doa berkati Pak Anggoro bersama keluarga, sempurna sehat, diberkati berhasil, naik jabatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan pulang diberkati Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, semua yang melayani Tuhan Yesus memberkati. Gembala sidang yang sangat kami sayangi, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang, sempurna sehat, tegap sentosa, bersama anak cucu mantu dipelihara Tuhan. Kami berdoa para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji bersama keluarga diberkati disayang Tuhan Yesus. Berkati Kak Argo Pariaji, juga kami berdoa menyerahkan worship leader kami pada pagi ini. Berkati Bapak Yoris bersama keluarga, Tuhan berkati Bapak Desmond bersama keluarga. Berkati juga yaitu backup singers K dan rekan-rekan diberkati. Imam musik, Tuhan berkati Bapak Frediko Simanjuntak bersama rekan-rekan diberkati, bersama keluarga diberkati Tuhan. Kami berdoa anaknya sempurna sehat, Moriel Ludwig Simanjuntak diberkati Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, pandai cerdas, suatu hari menjadi orang besar, diberkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan berkati tim event Josephine bersama rekan-rekan, diberkati Tuhan. Ushers, greeters, diberkati Tuhan. Tuhan berkati Urapi juga tim media, Tuhan berkati Pak Edison, Pak Marbun, Tuhan Yesus berkati Pak Ruben, Tuhan berkati Pak Musa, juga Pak Boas diberkati Tuhan. Soundman operator Pak Darwin Pawan diberkati Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan sepanjang bulan yang baru ini dalam nama Tuhan Yesus, diberkati melihat kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tangan saudara tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup saudara dan saya sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Maka terimalah
kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah, berkat yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku, mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.